Banyak pihak yang kecewa juga ya, kenapa jadinya seperti ini. Bagaimana Pak Abdul Al-Katiri sebagai mantan pengacaranya dahulu mengatakan statement kalau tahu dia akhirnya bakal minta maaf, kita nggak usah dicabut, justru kita nggak akan pernah bersedia mendampingi. Iya, kami yakin bahwa Ustaz Al-Loni itu secara hukum tidak bersalah. Karena kan kena pasal penyebaran. Yang jelas-jelas yang menyebarkan bukan yang bersangkutan. Ya kan? Bagaimana dia ceramah, dia nyebarkan. Kafir itu kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu jelas orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang Islam bilang orang bukan Islam kafir, itu memang terminologi, bukan negatif. Kalau orang non-muslim dibilang Islam itu terus dia tersinggung, berarti kan dapat hidayah. Berarti dia percaya pada Allah dan Rasul. Yang saya tahu bahwa dia akan meminta maaf. Kalau kami tahu dari awal itu, tidak usah takut mencabut. Kami pasti mengundurkan diri. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan, kembali hadir dalam acara khusus eksklusif bentuk podcast bersama seorang yang sangat piawai di bidang hukum, yang sering menjadi pegangan, landasan, dan acuan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abdullah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Indonesia Leaders Club lagi-lagi menampilkan sesuatu yang sangat berbeda di antara yang biasa. Kalau kita sering menampilkan pendapat terhadap situasi keadaan atau usulan kepada perbaikan negara, dan saya masukkan dalam buku usulan calon-calon pemimpin masa depan, karena ILC adalah Indonesia Leaders Club, yaitu ajang yang mencari dan menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Biasanya kita berdebat ramai, namun kali ini dengan model podcast saya penasaran. Saya undang salah seorang piawai, begawan dalam berbagai macam kasus di Indonesia, dan yang lagi semarak dan belum selesai juga kasus yang menyeret Ustadz Yahya Waloni, seorang mantan pendeta dan mantan dosen di teologi dan di berbagai tempat, yang kemudian melontarkan kata-kata yang dianggap, dipandang menghina agama tertentu. Maka salah satu lembaga, salah satu badan, salah satu organisasi melaporkannya, dan kemudian polisi dengan sigap menangkap Ustadz Yahya Waloni. Dalam perjalanannya, Ustadz Yahya Waloni kemudian secara sah, secara sukarela, secara tidak ada paksaan dari pihak manapun, telah mengangkat seseorang dan satu kelompok. Nah, saya katakannya seorang satu kelompok harus dipisah, karena ntar sekelompoknya masih dipertahankan, cuma satu orang yang dicoret. Ini ada kasus yang rada-rada aneh. Karena itu saya menampilkan sosok, yaitu Bapak Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah awalnya pengacara dari Ustadz Yahya Waloni, namun di tengah jalan tiba-tiba nggak jadi gitu loh. Saya mengikuti kasusnya dan saya menghubungi juga keluarganya untuk pengen tahu kenapa. Dan saya kesulitan dalam menghubungi keluarga, apalagi menghubungi Ustadz Yahya Waloninya. Nah, sebenarnya saya mau tanya lebih awal pemirsa, Ustadz Abi Abdullah. Ya. Apa? Kok mundur atau dimundurkan atau bagaimana ceritanya? Yang awalnya Pak Ustadz Yahya Waloni itu pengacaranya Pak Abdullah Al-Katiri, tiba-tiba di media rame, bahkan hakim sempat mengusir. Di media yang saya baca, hakim sempat meniadakan, bukan hakim, jadi Pak Yahya atau gimana? Kok pra peradilan yang mau dilanjutkan kok dibatalkan? Kemudian tiba-tiba jadi minta maaf atau bagaimana sebenarnya sih? Coba ceritakan sedikit ya, Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin Babe, saya akan ceritakan dari awal ya. Betul, penting sekali. Ya. Pertama-tama
kami dapat informasi bahwa Ustadz Yahya Waloni ditangkap. Ya. Kemudian kami ikutin di media, memang demikian. Setelah itu beberapa jam setelah itu kami dengar beliau sakit. Oh iya betul. Setelah penangkapan malam Sempat itu. masuk rumah sakit ya? Ya, kalau nggak salah jam 6 dia sampai Mabes Polri, kemudian jam-jam 9.10 dibantar ke rumah sakit Polri. Polri Kramat Jati. Kramat Jati. Iya. Iya. Kemudian kami dihubungi dengan banyak pihak ya, terutama para ulama ya, beberapa ulama ya, bukan dari Manado, dari Makassar, kemudian dari Babe sendiri kalau nggak salah. Itu untuk menyarankan bahwa kalau bisa Ustadz Waloni ini ditangani oleh kami, Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Hanya saya berinisiatif, baiklah, kami beberapa rekan-rekan kami kirim ke sana, ada 4-5 orang, ya kan? Kemudian di sana ternyata sudah punya lawyer, sudah ada lawyer. Oh. Sudah ada lawyer waktu itu. Katanya lawyer yang disediakan dari Mabes Polri, katanya, kata istrinya. Udah sampai sini dulu sebentar, Pak Abdullah. Sampai sini minta maaf, saya minta potong sebentar. Kenapa saya juga menghubungi Pak Abdullah? Iya. Karena dari pihak keluarga yang minta dari awal ketika pihak Bareskrim baru tiba di rumah Pak Yahya Waloni, handphonenya masih hidup, Bareskrimnya masih ada, minta saya segera hubungi pengacara. Dan saya langsung menghubungi Pak Abdullah. Dan sehingga dia setuju awalnya keluarga ditangani oleh kami yang dipimpin oleh Pak Abdul Al-Katiri. Iya. Nah terus kok di rumah sakit tiba-tiba semenit juga berubah tuh gimana ceritanya? Oh bukan. Kami sampai di rumah sakit, istrinya bilang ini sudah ada kuasa dari seseorang. Kita nggak sebut namanya, organisasinya. Tapi kami tidak setuju, tidak sepakat karena belum pernah konsultasi dengan kami. Iya. Dan kami juga dihubungi oleh beberapa tokoh yang mengatakan ini harus kami yang megang ini gitu loh, menurut mereka. Oleh sebab itu kan akhirnya mereka melakukan pencabutan terhadap kuasa yang pertama. Kami tidak tahu itu ya, cabut. Setelah itu diberikan kuasa pada kami. Oh gitu. Diberikan kuasa untuk pendampingan pada saat itu. Ya kan. Kemudian karena beliau masih di rumah sakit dan dimasukkan ke ruang rawat inap ya, ya artinya sudah dari ICU udah keluar rawat inap. Kemudian beliau juga meminta kami untuk melakukan persidangan lebih awal. Saya katakan maksudnya apa ini pelapis? Iya. Ya itulah gitu loh. Kalau bisa saya dari sini langsung keluar nggak ke Bareskrim. Nah, maksudnya pra peradilan. Iya. Kami sodorkan, bukan saya ya, rekan-rekan. Karena saya di luar kota. Rekan-rekan dari kami ada 4-5 orang, ketemu keluarganya, minta tanda tangan untuk perapit, permintaan oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Katanya ada yang nyarankan dari pihak mana gitu. Oke. Kami ajukanlah pra peradilan pada saat itu, ya kan? Lah, mengingat, jadi kita punya 2 surat kuasa. Oke, pertama satu pendampingan yaitu tanggal 28 Agustus. Ya. Yang 1 September itu untuk pra peradilan. Oh. 2 ya? Iya. 2. Nah, karena pra peradilan itu lebih awal kita ajukan, yang namanya kita punya klien, kita mau koordinasi kan? Kami datang ke sana sesuai undang-undang, kan diatur itu oleh pasal 6970 KUHP bahwa lawyer kapanpun juga bisa datang dan bisa konsultasi untuk pembelaan. Iya. Tapi setiap kami datang ke sana tidak difasilitasi. Kami mohon difasilitasi tapi tidak diberi. Oh. 2-3 kali kami datang juga demikian. Ini kan pelanggaran hukum juga sebenarnya. Itu pelanggaran hukum. Makanya ini masalahnya. Kenapa IKAMI ini juga kekeh? Karena IKAMI mau menegakkan hukum supaya jangan ada orang main-main dengan hukum gitu loh. Bahkan inisiatif dari beberapa teman ya kan mereka ajukan pengaduan ke Propam sehubungan dengan ini loh. Karena menghalang-halangi. Bukan menghalang-halangi, tidak memfasilitasi. Karena tidak memfasilitasi padahal di undang-undang telah diatur. Diatur. Baik, siap. Dan itu berhari-hari gitu loh. Hampir berapa kali datang disuruh ke tahanan harus didampingi oleh penyidik, ke penyidik bukan urusan saya. Jadi begitulah. Ada indikasi seperti melambatkan? Bukan begitu, artinya ya ini karena kenapa kami juga concern, kami juga ingin, kami kan sebagai penegak hukum juga,
Jangan sampai terulang hal-hal seperti ini. Baik. Makanya teman-teman berinisiatif dilaporkan ke Propam. Pengaduan di Propam. pengaduan. Masalah ini loh. Iya. Masalah tidak bisa ini. Tidak Bagaimana kita bisa komunikasi kalau tidak difasilitasi? Iya. Baik. Tiba-tiba ada surat dikirim ke kantor kami pencabutan kuasa. Oh, Nah, karena heran juga kita tidak pernah bertemu, ada masalah apa, tiba-tiba surat kuasa itu dicabut. Ya kan? Surat kuasa itu dicabut. Nah, yang saya heran, yang dicabut itu bukan prapit. Berarti pendampingan. pendampingan dicabut. Iya, padahal tujuannya dicabut itu untuk prapit supaya kita tidak maju dalam pra-peradilan. Karena kami yakinnya kalau kami masuk ke pra-peradilan, insya Allah itu dibatalkan, akan diterima. Baik. Karena menurut kami banyak due process of law itu tidak dilakukan. Istilahnya proses-proses yang seharusnya ada pemanggilan, ada klarifikasi, itu tidak dilakukan. Oke. Nah, tiba-tiba keluarlah surat itu. Yang menarik, yang awal surat pencabutan itu kan dari keluarga ditujukan pada kami. Ya. Bukan dari polisi loh ya, Bukan. dari keluarga ke kami. Nah, karena surat pencabutan itu formal, itu seharusnya diberikan aslinya ke kami. Itu kopinya. Yang kami terima di kantor itu kopinya. Itu kan jadi banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga kami menggelitik ingin tahu nanti apa yang terjadi di pengadilan. Ya kan, mau konfirmasi pada Ustadz, apa benar ini tanda tangan Ustadz, apa benar Ustadz mencabut dari kita, itu aja yang kami butuhkan. Ya kan? Nah, saya dengar dari istrinya bahwa beliau mau minta maaf. Nah ini, itu buat kami sebagai pengacara Muslim, ini adalah hal yang tabu kami minta maaf dalam arti kalau proses hukum dan kami yakin bahwa itu bukan pelanggaran hukum, ya kan? Nah, mau minta maaf. Jadi tidak mau pra-peradilan karena ingin minta maaf. Ya kan? Sebenarnya gampang kalau kita ketemu, Ustadz bicara apa, maunya apa, nggak usah pencabut, mundur kita. Kami tidak akan bela beliau kalau memang beliau itu mau minta maaf. Kalau minta maaf kan berarti sudah selesai, tidak ada proses hukum. Bagaimana dengan berita yang beredar di mana hakim mempersilahkan keluar ruangan? Oh, itu bukan, itu yang kedua. Jadi pertama kali pada waktu hakim mengatakan bahwa saudara-saudara ini ada surat dan sebagainya, katanya beliau itu tidak tahu mengenau masalah pra-peradilan ini. Beliau tidak pernah menyetujui. Beliau tidak pernah tanda tangan. Ya, kami kan heran, ada apa? Apakah ada intervensi? Apakah ada pengaruh? Jadi kami ingin tahu secara persis. Kami tanyakan di dalam persidangan dan hakim di sini ada melakukan kelalaian, ya kan? Tanpa melihat dokumennya, langsung menyidangkan. Kalau dia tahu dokumen itu jelas yang dicabut adalah kuasa pendampingan, bukan kuasa pra-peradilan. Begitu kami bongkar di persidangan, kaget hakimnya. Coba dilihat majelis, mana itu yang dicabut? Dia bilang tanggal 28. Apakah itu kuasa pra-peradilan? Itu pendampingan. Itu pendampingan. Sedangkan pra-peradilan itu kami ajukan ada stempel. Stempelnya itu seperempat lembar itu. Besar banget. Saya tunjukkan pada hakim ini majelis. Jadi prapit ini tidak masih sah maksudnya. Masih sah karena tidak ada pencabutan. Dalam urusan pra-peradilan tetap dijalankan. Inilah yang teman-teman menjadi penasaran. Kenapa ada hiruk pikuk dan juga sudah menyiapkan pengacara baru awalnya. Pengacara yang lama dicabut itu ada. Sekarang saya bingungnya kenapa pada saat kami mendampingi kok kami tidak diberi fasilitasi. Tidak difasilitasi untuk. Tapi begitu yang baru ini dengan keluar masuk dengan enaknya ini dan sebagainya gitu. Nah, kami makin bertanya ada apa gitu loh. Ya kan? Itu. Pemirsa, dimanapun Anda melihat dengan logika yang sangat sederhana, dapat disimpulkan ini ada ketidakwajaran yang terjadi. Mengapa telah disiapkan pengacara yang baru dan terfasilitasi dengan mudahnya? Mengapa sebelumnya telah ditunjuk oleh keluarga tidak pernah mendapat keleluasaan untuk bicara seperti itu? Gimana kalau kita lanjutkan, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Minum kopi itu seni,
Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Pemirsa, kita lanjut lagi dan ini semakin menarik. Mengapa kami mengangkat ini dalam topik utama daripada Cyber TV? Karena ini penting agar jadi pembelajaran, agar jadi pelajaran dan pembelajaran ya, bagi kita semua, terutama bagi kasus-kasus yang sekarang terjadi dan mungkin kelak suatu hari akan terjadi, sehingga ada referensi bahwa ini telah dilakukan dengan baik oleh pengacara, namun ada juga pengacara yang melakukan dengan hal yang tidak baik dengan bantuan oknum-oknum tertentu untuk menjalankan agenda-agenda tertentu. Kembali lagi saya ke Pak Abdullah Al-Katiri. Di mana lagi Pak Abdullah yang Pak Abdullah merasakan ini adalah sebuah kejanggalan yang tidak normal dan tidak wajar dalam kasus yang lain dalam peradilan? Ya. Saya pikir saya nggak perlu berpendapat, tapi saya menceritakan aja masyarakat agar tahu apa yang terjadi. Nah, baik, oke. Sehingga banyak ngambil clue bahwa diusir dan sebagainya, bukan itu sebenarnya. Yang kami inginkan bahwa hukum ini ditegakkan dengan benar, dengan sebaik-baiknya, sesuai undang-undang yang berlaku, ya kan? Kalau hal-hal seperti ini kita biarkan, akan terjadi penegakan hukumnya akan terganggu. Baik. Itu aja sebenarnya. Makanya kami memberi pelajaran itu ya. Sampai kami tidak akan mundur hanya katanya. Baik. Saya ingin bertemu pada yang bersangkutan. Kenapa bersangkutan itu mundur atau minta mundur di pelapisnya dan mau mencabut kuasa dari kami? Kami hanya ingin tahu dari yang bersangkutan. Sampai sekarang tidak pernah bisa ketemu. Bertemu. Nah, pada itu yang saya katakan tadi sidang pertama. Iya. Bahkan hakimnya sendiri jadi bingung, minta break pada waktu itu sebentar. Kami bilang bahwa kami minta untuk dihadirkan. Akhirnya dia berjanji bahwa minggu depan akan dihadirkan secara offline. Baik. Bukan online, orangnya hadir. Karena kan teman-teman menduga ya bahwa mungkin ada intervensi. Iya. Nah, kalau online kan nggak tahu kan siapa, mungkin dari keluarga, mungkin dari pengacara yang baru itu, atau mungkin dari yang lain, ya kan? Nah, kita ingin tahu kejelasannya. Dan tempat-tempat pengujian bahwa ini benar atau tidak di pengadilan. Boleh gak di publik disebut nama pengacara barunya? Mungkin publik pengen tahu siapa pengacara yang di. Ya konon kabarnya dari LBH namanya Catur Bakti. Oh baik. Catur Bakti. Ya sebenarnya sih banyak rekan-rekan saya di situ gitu. Bahkan pada saat itu pun dari Catur Bakti itu ingin masuk dalam persidangan awal itu, ya kan? Yeah. Awal itu dengan memberikan kuasa dari Ustadz Aloni untuk mencabut kita. Saya bilang ini prapit itu antara kita, ya kan? Kita sebagai PH melawan pihak Bareskrim. Kenapa yang lain ikut? Ini bukan perdata. Dan juga kalau kalian belum tahu permasalahannya, kalian kan termalukan nanti. Saya bilang, saya tidak mau seolah-olah antar pengacara ribut. Oleh sebab itu mereka berterima kasih pada kita. Ternyata mereka konsep yang sama, yaitu mau mencabut kuasa yang pertama. Jadi terselamatkan mereka itu. Terus, yang pertama. Bagaimana kan dalam sidang yang terakhir yang ramai di sosial media, yang sampai hari ini saya masih dapat, saya tadi masih update berita, masih Ustadz Yahya Walloni ramai sekali sudah mengajukan permohonan maaf karena ceramah-ceramahnya itu menyinggung saudara-saudara yang beragama lain. Dan dia sudah minta maaf. Dan tidak ada lagi pra-peradilan. Terus bagaimana ceritanya? Jadi begini, kami minta yang bersangkutan dihadirkan.
Ya. Yang menarik, sebelum beliau hadir itu tanggal 20 itu sidang pertama itu. Tanggal 21 ada pencabutan pada kuasa yang kedua. Oh, yang pra-perabit. Yang kami tanyakan, kuasa itu kan untuk pengadilan, kenapa bisa bocor? Kok bisa tahu dia? Kan tidak boleh begitu. Kalau tahunya dari media kan nggak seharusnya. Iya. Kok tiba-tiba tanggal 20, tanggal 21 kuasa yang kedua itu dicabut. Itu juga perlu dipertanyakan, dan di situ saya mencabut surat kuasa saya yang 1 September bla 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 bla. Loh, ini juga perlu dipertanyakan. Tadinya kan dia bilang nggak pernah tanda tangan, tidak tahu menau. Kok sekarang yang kedua ada pernyataan demikian? Dengan mengacu kepada surat yang seolah-olah yang tadi nggak tahu menjadi tahu sekarang. Iya, bahkan teman-teman sih, loh ini sampai kita dibully sama beberapa wartawan, ini pencemaran nama baik, kita bisa waduh memberi keterangan tidak benar di pengadilan, ini pidana. Tapi jangan, saya bilang, jangan dimasalahkan. Ini masalahnya kita hanya memberi pembelajaran pada para pihak supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Hanya itu saja. Nah, yang kedua sidang pada saat di bersangkutan dihadirkan. Pertama saya tanya, Ustadz, saya mau bertanya pada Ustadz, apakah Ustadz tidak menghendaki kita? Oh, sempat tanyakan lagi tuh? Iya. Oh, tidak. Apakah Ustadz tidak menghendaki kita? Kata Ustadz, tidak. Lah terus bagaimana kok kita ini selama ke sana, apa Ustadz tahu bahwa kami datang? Tidak tahu. Ya mungkin Ustadz panik ya, mungkin karena dia tidak mau pra-peradilan, nggak pernah ketemu. Kalau ketemu kan bisa mundur ya. Makanya dilakukan pencabutan. Waduh, ini penuh dengan rekayasa, Pak. Saya tidak tahu itu. Yang jelas kita bisa menilai sebagai publik. Boleh, masyarakat. Nah, pada waktu saya hadir, kita tanya demikian, Ustadznya. Sekarang ditanya sama hakim, apa betul ini saudara yang tanda tangan? Ya. Apa betul saudara mencabut pra-peradilan? Ya. Kalau begitu pengacaranya juga dicabut dong. Iya, pra-peradilannya nggak jadi. Iya. Ya kan? Oleh sebab itu hakim katakan, oke, sekarang sudah tahu, sudah jelas semuanya. Oleh sebab itu bapak-bapak silahkan meninggalkan tempat. Ya pasti. Alasan utama yang saya tahu bahwa dia akan meminta maaf. Kalau kami tahu dari awal itu, tidak usah cabut-mencabut, kami pasti mengundurkan diri. Sebentar Pak, ini pihak yang sebelum acara ini berlangsung, tadi malam kami mencoba melihat pendapat netizen dan jumlahnya sudah mencapai angka ratusan, baik di Facebook, Twitter, Instagram maupun YouTube, bahwa banyak pihak yang tentu yang menyayangkan lebih banyak lagi ya. Namun banyak juga, tidak sedikit orang yang mengatakan ya udahlah Ustadz Yahya bagus sudah minta maaf. Karena apa? Ada yang mengatakan demikian. Ini perlu kita jawab juga. Walaupun terlalu banyak yang kecewa juga ya. Kenapa jadinya seperti ini? Bagaimana Pak Abdul Ahad ini sebagai mantan pengacaranya dahulu mengatakan statement kalau tahu dia akhirnya bakal minta maaf, kita nggak usah dimundur, nggak usah dicabut, justru kita nggak akan pernah bersedia mendampingi. Iya, kami kan pengacara Muslim, kata pengacara Muslim kan punya prinsip bahwa kami membela benar-benar orang-orang yang dalam kutip ya yang dipidanakan ya. Nah, itu tugas kami. Terus kedua lagi ya kami punya prinsip bahwa kami yakin bahwa Ustadz Maloni itu secara hukum tidak bersalah. Karena kan kena pasal penyebaran. Yang jelas-jelas yang menyebarkan bukan yang bersangkutan. Bukan yang bersangkutan. Ya kan? Bagaimana dia ceramah dia nyebarkan. Yang melem pun bukan yang bersangkutan. Iya. Kemudian penodaan agama seperti apa? Ya kan? Kalau dia berbicara di masjid eksklusif terhadap orang Islam, ya kan? Itu bisa dikatakan bukan pidana. Bukan pidana. Karena apa? Dia eksklusif. Karena kalau setiap agama berbicara, setiap tempat ibadah disoroti, ya pasti beda. Jelas. Ya kan? Jelas. Maaf, yang sederhana lagi. Ada yang mengatakan Tuhan tidak beranak. Iya. Yang satu bilang beranak. Nah kalau itu dimasalahkan kan jadi masalah. Pasti rame lagi. Rame lagi ya kan.
seperti itu kan. Terus ada yang iya. mengatakan agama tertentu, kalau mengatakan orang yang bukan orang kelompoknya dibilang domba-domba sesat. Iya. Iya kan? Padahal kita orang bukan domba. Iya. Terus juga ada kata-kata kafir itu dimasalahin kan di itu. Kafir itu kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia supaya jelas itu. Iya. Itu jelas orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Jadi kafir itu terminologi agama Islam. Bahkan kalau kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh kementerian, yang disebut kafir itu orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap, SWT. Nah, kalau orang Islam bilang orang bukan Islam kafir, itu memang terminologi, bukan negatif. Kalau orang non Muslim dibilang Islam itu terus dia tersinggung, berarti kan dapat hidayah. Berarti dia percaya pada Allah dan Rasul. Satu. Iya kan? Betul. Makanya banyak orang-orang di luar Jawa yang dimasalahkan kata-kata kafir dan sebagainya itu jadi terbuka. Jadi kita nggak bicara Al-Quran ya. Kamus bahasa Indonesia yang dibuat oleh pemerintah sendiri supaya tahu. Iya. Jadi jangan terlalu. Terus saya pernah tanya waktu itu, pernah di persidangan. Sudah di kafir itu memang agak kasar, seharusnya non Muslim. Kan saya bacakan Muslim itu artinya orang Islam. Islam itu salah satu artinya selamat. Kalau selamat orang Muslim itu orang yang selamat dikasih non orang yang tidak selamat celaka. Mestinya lebih tersinggung. Lebih mulia kafir daripada non Muslim gitu loh. Pemirsa, itulah kalau kita punya referensi yang jelas, kalau kita punya dasar yang kuat, maka perselisihan seperti ini itu nggak terjadi. Terjadinya perselisihan adalah karena satu punya dasar, tapi yang lain kadang-kadang nggak berdasar pembicaraannya, hanyalah sekedar emosi sesaat. Nah, di akhir sesi ini, sebelum kita minta statement closing statement dari Pak Abdul Al-Khatiri sebagai bekas mantan pengacaranya sebelumnya Pak Yahya Waloni, kita mau minta pendapat terhadap pemirsa semua kasus yang tengah terjadi di mana Pak Yahya Waloni mendapat kecaman dari beberapa pihak. Gimana kalau kita lanjutkan tetapi setelah pesan-pesan berikut ini? Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semua nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Pemirsa, kasus ini tidak boleh terjadi lagi. Itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Abdul Al-Khatiri tadi. Kasus ini cukup sampai di sini. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak memfasilitasi, bahkan merekayasa, bahkan untuk menghalang-halangi indikasinya, sehingga tidak terjadi hubungan yang baik antara yang sedang mendapatkan kasus dengan pengacaranya. Inilah awal mula peradilan sesat. Mengapa saya katakan peradilan sesat? Jelas peradilan sesat. Mengapa? Karena tidak berjalan semua instrumen-instrumennya. Pengacara itu adalah instrumen yang disiapkan oleh negara, oleh undang-undang untuk mendampingi. Kalau orang yang mau mendampingi tidak ketemu dengan orang yang didampingi,
apa yang bisa didiskusikan. Nah, sebagai statement closing, pesan, kesan, dan nasihat buat kami-kami yang muda, kami butuhkan. Oh ya, sekali lagi kami ingatkan, kenapa saya menghadirkan Bapak Abdullah Al-Khatiri di sini dalam acara ILC yang khusus dengan podcast khusus berdua eksklusif seperti ini, karena kami menilai calon-calon pemimpin masa depan itu salah satu di antaranya di bidang hukum adalah Bapak Abdullah Al-Khatiri. Silakan lanjut statement closingnya Pak Abdullah. Ya, terima kasih. Untuk sebenarnya kenapa teman-teman tetap maju ya, walaupun kemarin itu hanya informasi, itu tujuannya hanya untuk pembelajaran buat para pihak supaya tidak terjadi lagi. Karena penegakan hukum ini bukan main-main. Hukum itu pasti, ya kan? Jadi tidak bisa dimain-mainin dengan korespondensi, surat menyurat dan sebagainya. Makanya pada waktu itu saya minta hakim, mohon hakim semua penetapan putusan harus di dalam ruang persidangan. Karena ini sudah sidang, kecuali masih sebelum sidang. Jangan tanya konfirmasi sana, konfirmasi, hadirkan para pihak itu. Karena yang pertama, baik pihak termohon ya, dalam hal ini pihak Barreskrim tidak hadir. Yang pertama ya, Yahya Waloni juga tidak hadir. Nah, kemudian ada isu katakan kita diusir dan juga, oh tidak. Karena di dalam pengadilan itu Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa kami tidak melanjutkan pra peradilan ini. Kami oleh sebab itu ya memang peran kami sudah tidak ada. Iya. Wajar, nggak harus kita disuruh meninggalkan tempat, ya kita meninggalkan tempat. Tapi semuanya sudah clear dan jelas. Yang menarik setelah kita meninggalkan tempat, langsung Pak Yahya Waloni bikin konferensi pers sendiri di pengadilan tersebut. Kira-kira 10 menit setelah kita keluar, dengan tegas mengatakan meminta maaf para pihak pada semuanya, termasuk pada pelapor dan maaf ada pada umat Kristen dan sebagainya dan masyarakat dan sebagainya. Dia katakan hilaf dan sebagainya. Ya kan? Nah, itulah alasannya kenapa tidak mau adanya pra peradilan. Karena pra peradilan ini tujuannya untuk membebaskan beliau. Hanya dalam waktu 1 minggu, kalau diterima permohonan kami, minggu depan beliau sudah bisa menghirup udara segar. Kan agak aneh kan? Orang mau bebas kok nggak mau kan begitu. Nah, ternyata ada skenario lain yang di otaknya beliau, yaitu beliau ingin minta maaf. Itu aja. Jadi mudah-mudahan tidak salah paham lagi, tidak ada istilah usir mengusir dan sebagainya, tidak ada. Baik. Ya kan, kita meninggalkan tempat dengan legowo karena memang pra peradilan itu sendiri sudah dicabut. Terima kasih. Teman-teman sekalian, inilah yang harus kita clearkan, dan sekaligus para pihak yang memelintir berita dengan mengantarkan hakim mengusir ya, sampai membuat berita yang seolah-olah terdramatisir dengan pilihan diksi dan narasi yang menyudutkan para pengacara, ini seharusnya menjadi pelajaran juga. Masih untung para pengacara tidak menuntut orang yang menulis itu, karena itu juga termasuk pencemaran ya terhadap nama baik pengacara. Tidak ada unsur pengusiran itu, namun kalimatnya dengan jelas. Beberapa media akan kami lampirkan setelah acara ini. Pihak media-media mana yang membuat narasi dan diksi yang betul-betul menyudutkan para pengacara? Sambil mengucapkan terima kasih, kita saksikan semuanya. Saya Haikal Hasan untuk Indonesia Leaders Club. Sampai ketemu pada Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.